Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa balaghar risalah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menitipkan hidayah taufik kepada kita, memudahkan kita untuk bermajlis, disebut dengan majlis ilmu, maka di dalamnya dikategorikan, kata Ibnu Rajab, termasuk adalah majlis dzikir. Beliau mengatakan afdalul dzikri al ilmu, afdalul majalis majalisal ilm. Seutama-utamanya dzikir adalah al ilmu, dan seutama-utama majelis adalah majelis dzikir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, izinkan pada malam ini menyampaikan tema bahasan yang singkat terkait dengan menyia-nyiakan waktu untuk berzikir kepada Allah, atau bisa kita tambahkan bahayanya, bencana yang akan ditimbulkan dari menyia-nyiakan waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan landasan bencana di balik orang yang memubadirkan waktu, menyia-nyiakan waktu? Kata Ibnu Qayyim, itu lebih dahsyat, lebih luar biasa dibandingkan dengan kematian. Landasannya begini, kita ketahui bersama begitu berharganya waktu, menyia-nyiakannya adalah bentuk puncak daripada kerugian, bahkan lebih berbahaya daripada kematian. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyampaikan, idha'atul waqti asyaddu minal mauti li'anna idha'atal waqti taqta'aka anillah waddalul akhirah wal mautu yaqta'aka anid dunya wa ahluha. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Nanti dihususkan kita dengan arahan untuk berzikir. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan kita dari urusan dunia dan penduduknya. Ini lebih bahaya. Makanya sampai disebut dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada di dalam kerugian, berada di dalam kesengsaraan,
berada dalam kecelakaan. Illalladzina amanu, siapa orang yang tidak rugi, yang tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi bencana? Bagi siapa? Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beramal soleh. Cuman amal soleh itu, kata dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila motivasinya liwajhillah, satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, beramalnya sesuai dengan kaifiat yang Rasul sampaikan, atau disebut dengan muttabaah namanya. Bila kedua hal tersebut ditanggalkan di antara salah satunya, maka tidak jadilah tercatat sebagai amalan sholihan. Karena baru disebut amal soleh bila satu, motivasinya karena Allah, yang kedua, kaifiat dalam melakukan aktivitas amaliyah tersebut muttabaah kepada Rasulullah SAW sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh para sahabat, para tabiin dan itba' tabiin. Seringkali disebut dengan salafus salih. Itu namanya. Maka orang-orang yang menyiapkan waktu berarti detik-detik waktunya tidak terisi dengan amal soleh, dengan landasan amal. Waktunya tidak terisi dengan saling menasihati, menyampaikan yang hak, memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dengan demikian, begitulah bahayanya seseorang bila menyia-nyiakan waktu. Apabila waktu disia-siakan terus-menerus, untuk apa hidup? Bukankah kita sering mendengar daripada guru-guru kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah saja, kecuali tujuannya hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan hakikat diciptakan manusia. Maka bila orang ternyata hidup jauh daripada beribadah, jauh daripada dzikir, jauh daripada tauhid, jauh daripada mutaba'ah, sudah hilang tujuan hidupnya. Itulah orang yang rugi. Waktunya tidak bermanfaat baik untuk dirinya ataupun orang lain. Waktu hanya digunakan sia-sia, hanya nonton YouTube, hanya nonton TikTok saja, hanya untuk Instagram. Apakah hanya untuk itu? Sampai Allah banyak sekali menggunakan sumpah dengan nama waktu. Wal asri, wad duha, wal laili, wan nahari, wasyamsi. Kan banyak berkaitan dengan waktu. Makanya waktu memang sangat berharga dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Sampai pepatah Arab mengatakan begini. Pepatah Arab mengatakan al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah napas yang tidak mungkin akan kembali. Orang sukses di dunia akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang dengan percuma. Sampai Ibnu Mas'ud berkata seperti begini. Ma nadimtu ala syai'in nadimi ala yaumin gorobat samashu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Oke. Berkait dengan waktu ini, bagaimana orang-orang yang ternyata menyia-nyiakan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lebih spesifikkan. Tadi, bencana yang akan ditimbulkan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, tidak digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Quran disebutkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir hati akan menjadi tenang.
Dikir dan ketenangan hati itu menjadikan sebuah bentuk hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena dengan dikir akan tenang, tanpa dikir tidak akan pernah tenang. Setiap manusia mendambakan ketenangan hati. Ada orang yang mencari harta dengan tujuan meren lamun duit loba mah tenang hati. Kan banyak orang yang berkata seperti itu. Cigana gaji lamun ayeuna karek 5 juta naik 15 juta, tenang meren hirup. Berarti ada orang yang menyandarkan ketenangan hati kepada harta. Sampai ada yang mengatakan, kalaulah aku naik jabatan, jadi direksi, atau jadi apa, kayaknya lebih tenang aku. Itu kan tidak terasa. Ucapan itu adalah ucapan yang jelas salah. Tidak sesuai dengan konsep Islam. Apakah menjamin bahwa banyaknya harta akan lebih tenang? Kalau memang banyaknya harta mendatangkan ketenangan, pasti korun orang yang paling tenang. Buktinya tidak. Sengsara kan korun selama hidupnya. Kalaulah jabatan itu akan menghadirkan benar-benar ketenangan kepada kolbunya, pasti Firaun orang yang paling tenang. Ternyata enggak. Sampai ada orang yang menyandarkan ketenangan kepada hiburan. Kalau kalian yuk cikina rada tenang otak teh ieu meureun. Tuh refreshing ka anu, urang bari anu. Seringkali orang menyandarkan ketenangan kepada hal itu. Dia lupa diri. Namun semakin dicari pada selain Allah Subhanahu wa taala, hati justru akan semakin gelisah. Lagi mencari ketenangan kepada selain Allah akan semakin gelisah. Justru akan semakin tidak tenang. Nanti ayat Quran yang mengarahkan kepada kita. Bilal bin Rabah bukan orang yang kaya. Abdullah bin Umi Maktum bukan orang kaya. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang bukan orang kaya. Tidak semuanya seperti. Siapa yang paling kaya? Pernah mendengar? Siapa namanya orang paling kaya sahabat itu? Iya. Sok saha. Adiknya mah kenal ke sahabat. Saha? Sanes. Oh. Keneh lah. Sampai dia terkategori kepada jadi sahabat yang dikategorikan seorang sahabat yang gagal miskin. Ya, bari ngemut. Cok. Banyak sahabat-sahabat yang miskin tapi hidupnya tenang, nyaman. Karena qanaah itu. Tidak semuanya sahabat itu menjadi orang kaya. Tidak bergelimang harta semuanya. Namun ternyata betapa banyak orang yang berimang harta tetapi gelisah. Sebaliknya orang yang sederhana tapi qanaah, dia mendatangkan ketenangan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan hakiki bukanlah hasil materi, melainkan buah dari iman dan ketakwaan. Itu buahnya. Maka dijamin tanpa zikir kepada Allah, apapun bentuknya tidak akan pernah mendatangkan ketenangan. Kalaupun ternyata diberikan harta tapi tanpa dibarengi dengan ibadah, tidak akan pernah tenang. Begitu juga kemiskinan tidak dibarengi dengan zikir kepada Allah, tidak akan pernah tenang. Kemiskin ongkot dikir kan lebih tenang. Lu menghargai tantang tuh jadi tenang. Sampai harus mengatakan laisal ghina an kasratil arti walakinal ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu berada pada banyaknya kemewahan, bukan. Tetapi kekayaan itu hakikatnya berada di dalam qanaah,
selalu merasa cukup dari apapun yang Allah berikan atas dirinya. Sekali lagi, ketenangan hakiki bukanlah hasil materi, melainkan buah dari iman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita wajib beriman dengan ayat ini. Satu-satunya cara supaya hati kita tenang, zikir kepada Allah. Cuma nanti kategori zikir itu Ibnu Qayyim menyebutkan 3. 1, ada zikir yang menyebutkan nama Allah, memuji Allah, memuji tentang keagungan Allah dengan mengatakan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Atau memuji tentang kehebatan hakikat Allah Subhanahu wa taala, innallaha sami'un basir, innallaha alimun khabir. Itu termasuk zikir. Yang kedua, zikir itu selain daripada bentuk lisan yang dicontohkan Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak sekali bentuknya. Dari subhanallah ada khaliqihi, banyak sekali. Yang kedua, berzikir itu adalah dengan mengetahui hal-hal yang Allah wajibkan dan mengetahui apa yang Allah haramkan, sekaligus respon terhadap apa yang menjadi perintah Allah dan begitu menjauh apa yang Allah haramkan. Itu zikir yang kedua. Zikir yang ketiga adalah mengetahui dan mengakui tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya termasuk sholat, itu termasuk bagian daripada zikir. Maka ini pun bermajelis ini disebut dengan majelis zikir. Mohon maaf nih, sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tidak baik kalau sedang dibacakan ayat Quran, dipahamkan hadis, kita sambil subhanallah, 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 subhanallah. Mata melihat, telinga mendengar, tapi ini sambil gini. Bukankah ilmu jauh lebih istimewa? Maka al-ilmu adalah al-zikru. Yang tadi disebutkan di awal, afdalu dzikri al-ilmu. Seutama-utamanya zikir adalah ilmu. Karena orang bisa tahu bagaimana cara memuji Allah dengan ilmu. Orang bisa mengagungkan Allah, memahasucikan Allah dari segala kekurangan dengan ilmu. Bisa menjalankan kewajiban dengan ilmu. Bisa menjauh dari apa yang Allah haramkan dengan ilmu. Mengakui nikmat yang diberikan karena dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa seorang itu berzikir. Maka disebutkan afdalul dzikri al-ilmu, afdalul majalis al-ilm. Seutama-utamanya zikir adalah ilmu dan seutama-utama majelis adalah majelis ilmu. Makanya sampai di dalam hadis yang agak panjang, yang awalnya lillah innallah, sehingga Allah memiliki para malaikat yatufuna, malaikat itu menghampiri orang-orang yang sedang dalam kajian. Nanti akan dilaporkan apa yang dibacakan hambaku. Mereka membacakan takbir ya Allah, mereka membacakan tahmid, mereka mengagungkanmu, mereka memahasucikanmu, padahal tidak membaca apa-apa. Kenapa? Karena majelis ini dianggap sebagai majelis zikir. Justru sehebat-hebatnya zikir itu ini diantaranya. Karena menghantarkan orang bisa taat kepada Allah, bisa ittiba pada Rasulullah dengan al-ilmu. Tidak mungkin orang bisa ruku dengan baik kalau tanpa memahami ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa sujud yang baik dan benar tanpa kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Makanya ittiba itu tidak mungkin bisa dijalankan kecuali dengan al-ilmu. Dan ilmu tidak didapatkan kecuali dengan majlis ilmu. Balik lagi. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.
Kalimat hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan apa lagi coba? Kan kalimat hanya itu tidak ada dua. Hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Berarti selain zikir tidak bisa menenangkan hati. Ketemu mukhalafahnya seperti itu. Cuman tadi yang disebut dengan zikirnya yang tadi. Tidak selamanya identik. Sedang ngobrol subhanallah, subhanallah. Ditanya orang subhanallah, subhanallah. Kan nggak bisa gitu. Makanya tadi Ibnu Qayyim mengatakan bentuk zikir itu ada 3. Ada bentuk zikir lisan. Ada zikir bentuknya badan. Kan ruku juga itulah zikir. Orang mau membicarakan orang lain, lalu tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Ingat kepada aturan Allah. Nah itu pun ingat kepada aturan Allah sampai menghindar dari berbagai macam yang diharamkan disebut dengan ahli zikir. Ada wanita yang ternyata agak terbuka auratnya. Lalu ternyata kelihatan tidak sengaja. Lalu dia berpaling. Kenapa berpaling? Ingat kepada aturan Allah. Maka orang itu disebut dengan ahli zikir. Tadinya mau diambil. Bukan hak kita, cuman ingat bahwa ini adalah haram. Ini adalah mendapatkan laknat Allah. Tidak jadi mengambil hak orang, berarti orang itu ahli zikir. Yang dikategorikan zikir tidak selalu identik dengan, makanya ada zikir lisan, ada zikir badan, ada zikir hati. Tapi semua itu bermuara berdasarkan kepada wahyu. Bagaimana cara zikir yang baik? Balik lagi yang tadi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Contoh kecil. Sakit agak parah. Jangan pernah sampaikan kajian di waktu subuh. Betul. Sakit ini menyakitkan. Makanya disebut dengan kata sakit kan, karena menyakitkan. Dingin yang terlalu tidak enak, panas yang terlalu tidak nyaman. Tapi orang-orang yang berilmu dan orang yang beriman, dia sadar bahwa sakit itu satu takdir Allah. Yang kedua, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kasih sayang Allah. Kenapa kasih sayang Allah? Dengan Allah berikan ujian, maka dia sabar. Satu, dia ridho dan dia bersyukur, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Berarti orang yang sakit dalam keadaan beriman, dia bahagia karena cara Allah memberikan kasih sayang itu dengan diberikan rasa sakit. Tenang gak jiwanya? Tenang, karena iman itulah yang membuat tenang hatinya. Karena takwa itulah, karena dia sabar itulah, ridho dan syukur itulah yang menjadikan dirinya tenang. Kinwe, dak yuma ujian ti Allah nampi mugia Allah laras ngahapuskeun dosa abdi. Abdi sambil ikhtiar ka dokter dongkap naroskeun diagnosana kedah kumaha abdi, itu bagian daripada ibadahnya. Cuman hatinya gelisah enggak? Enggak. Kenapa? Karena yakin itu yang menjadikan dia tentram, walaupun kondisi sakit hatinya tenang. Bukankah itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Hari ini sedang tidak mendapatkan, kita dagang lalu ternyata tidak mendapatkan laba. Bagi orang yang beriman dan bagi orang yang sabar, iman terhadap kaitan dengan takdir Allah, dia tenang. Kalaupun hari ini tidak mendapatkan, yang penting Allah berikan kekuatan kepada kamu. Hatinya tenang. Kenapa tenang? Karena diingat kepada aturan Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Ar-Ra'du mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah, dengan mengingat aturan-aturan Allah, mengingat tentang keputusan-keputusan Allah, hati kita akan menjadi tenang. Anak kita diberikan musibah ini, ada terjadi kejadian ini, tetap hatinya akan tenang karena tahu ini adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada keluarganya. Kenapa tenang? Iman kepada Allah. Inilah rahasia besar yang dilupakan bagi banyak orang. Dikiranya
dengan banyak harta, hati jadi tenang. Dikira istri yang lebih cantik menjadikan tenang. Dikira mendapatkan laba yang lebih banyak mendapatkan ketenangan. Dikira jabatan tinggi semakin tenang. Belum tentu. Selama tidak dibarengi dengan zikrullah, tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, tidak dibarengi dengan ittiba kepada Rasulullah, semua itu menjadi sia-sia. Hati itu menjadikan tenang. Ternyata kebahagiaan dan ketenangan itu ada di tangan kita. Mau enggak? Allah yang memberikan aturannya. Mau enggak ke arah sana? Padahal kunci ketentraman ada di tangan kita. Apa? Zikrullah ini yang menjadi kuncinya. Mari kita gali lebih dalam. Bagaimana zikir menghidupkan hati, membedakan antara hidup dan mati, serta membawa kita kepada keberuntungan. Zikir adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti dijelaskan ini? Biar waktu kita tidak disia-siakan. Biar waktu kita tidak mubazir. Biar waktu kita tidak merugi. Di antaranya adalah dengan pembahasan zikir ini. Zikir adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir bukan sekedar amalan sunnah tambahan. Seringkali kan orang mah seolah-olah dalam asumsi benak pikirannya zikir itu hanya merupakan ibadah tambahan saja. Beres itu wajib, itu iya segala macam. Sambil cicing cerita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa. Seolah-olah seperti itu. Enggak, justru pokok. Bukankah salat adalah zikir? Gini, orang sedang dalam kondisi bekerja. Allahu akbar, waktu datang salat zuhur. Orang yang ingat kepada perintah Allah akan menanggalkan perbuatannya. Karena ini jauh lebih penting, perintah Allah lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Dia tanggalkan pekerjaan yang lain. Kenapa mesti lebih mengutamakan ini? Karena dia ingat kepada janji Allah, ingat kepada ketentuan Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dia termasuk orang yang ingat kepada Allah? Maka itu kategori adalah zikrullah. Maka salat pun dikategorikan kepada zikir yang paling utama, zikir yang paling agung. Tidak lain kecuali, sekali lagi, kecuali ada asbab-asbab dalil yang menyatakan tentang kebolehannya. Contoh, seseorang di waktu kajian, ternyata sampai malam kajiannya, isanya nanti dikebelakangkan sampai jam 11 malam. Jadi bolehkan, ada hadis yang menentukan hal itu. Karena Allah, karena Rasul yang memberikan contoh, itu dibolehkan. Selama dibolehkan oleh agama, maka dibolehkan. Oke. Jadi zikir bukan sekedar amalan sunnah tambahan. Ia adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 ayat 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Ingat, kalimatnya ini menggunakan uzkurullah. Bentuknya bentuk fi'il amar. Berzikirlah kamu kepada Allah. Kan perintah ini sifatnya. Uzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Makanya Rasul mencontohkan ada zikir pagi-pagi, ada zikir sore-sore. Yang pagi-pagi asbahna wa asbahal mulkulillah, yang sore itu amsayna wa amsal mulkulillah. Dan di ujungnya Rasul memberikan contoh, baca tasbihnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi sampai 100 kali. Juga di waktu sore, cuman pagi-pagi ditambah dengan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dan sore-sore ternyata juga 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kan itu kalimatnya. Kenapa? Dalilnya ini. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ayat ini menggunakan redaksi dzikron katsira.
Kenapa kalimat dikron kasiro? Artinya Allah tidak menghendaki kita berzikir sekali-kali. Lain ari keur inget, lain ari keur daek. Tapi ada usaha yang maksimal, memaksakan diri. Nah, henteu muncul resep maca Quran sehari langsung sajus teh.